Hanya sedikit makhluk di bumi yang sama ikoniknya dengan harimau, kuat dan sulit ditangkap. Kucing besar ini dikenal dan dicintai di seluruh dunia dan telah menginspirasi banyak hal, mulai dari lagu, cerita, dan film, hingga logo, mode busana, dan bahkan tim olahraga. Namun, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang harimau? Untuk menambah pengetahuan Anda tentang hewan yang luar biasa ini, berikut adalah beberapa cerita menarik tentang harimau. Harimau adalah kucing terbesar di dunia, dengan berat jantan dewasa sekitar 300 kg. Betina terbesar biasanya beratnya hanya setengah dari jumlah tersebut. Dari ujung kepala hingga ekor, harimau juga dapat tumbuh hingga 3 meter. Itu merupakan kucing yang sangat besar. Garis-garis harimau itu unik. Seperti sidik jari manusia, pola belang harimau bersifat unik pada setiap individu dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi satu harimau dari harimau lainnya. Terlebih lagi, pola ini tidak hanya terdapat pada bulu harimau, tetapi juga terlihat pada kulitnya. Jadi, meskipun Anda mencukur bulu harimau, pola belang tersebut akan tetap ada. Harimau sudah ada sejak lama, bahkan jutaan tahun. Meskipun mereka mungkin tampak sangat berbeda dengan yang terlihat sekarang, beberapa nenek moyang harimau modern hidup di bumi sekitar 2 juta tahun yang lalu. Dari 9 subspesies harimau yang pernah tercatat di dunia, hanya ada 6 yang masih bertahan hingga saat ini. 3 lainnya telah punah akibat perburuan, kehilangan habitat, dan aktivitas manusia. Keenam subspesies yang masih tersisa antara lain harimau Benggala, harimau Siberia, harimau Sumatera, harimau Malaya, harimau Indochina, dan harimau Tiongkok Selatan. Harimau adalah perenang yang kuat. Tidak seperti sepupunya, kucing domestik, harimau tidak keberatan jika ia harus basah dan seringkali masuk ke perairan untuk berburu mangsa atau mendinginkan diri dari panasnya siang hari. Mereka juga perenang yang sangat mahir, dengan jari-jari kaki yang sebagian berselaput, membantu mereka bergerak dengan mudah di dalam air. Harimau biasanya hidup menyendiri, sementara singa hidup dalam kawanan dan citah jantan seringkali berkumpul untuk membentuk koalisi. Harimau sebagian besar adalah kucing soliter atau hidup menyendiri. Harimau jantan dan betina akan berkumpul hanya untuk kawin, dan pada usia sekitar 2 tahun, anak harimau akan meninggalkan induknya untuk membangun wilayah mereka sendiri. Mereka sangat teritorial dan menandai wilayah mereka dengan urin dan kotoran. Harimau juga lebih aktif berburu di malam hari, mengandalkan penglihatan malam yang 6 kali lebih baik dari manusia. Bulu oranye harimau membantu mereka berkamuflase. Bulu harimau yang bergaris-garis oranye dan hitam khas tidak hanya terlihat bagus, tetapi juga membantu mereka berkamuflase dengan latar belakangnya, terutama habitat yang lebih kering, dengan garis-garis yang meniru pola cahaya berbintik-bintik, dan vegetasi vertikal seperti rumput dan pohon. Jadi, garis-garis itu masuk akal. Tapi mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana hewan yang dimangsa harimau ini tidak melihat kucing berwarna jingga di tengah hutan hijau subur yang sering mereka huni? Dipercayai bahwa sebagian besar mamalia termasuk ungulata atau mamalia berkuku seperti rusa, babi hutan, dan kerbau yang biasanya diburu oleh harimau adalah apa yang dikenal sebagai dikromat. Ini berarti mereka melihat lebih sedikit warna daripada kita, dan sebagai hasilnya tidak dapat dengan mudah membedakan antara warna hijau dan merah. Harimau mengandalkan penyergapan sebagai teknik berburu. Pola belang tubuhnya menyamarkan keberadaan mereka di antara rerumputan tinggi. Mereka mampu melompat hingga 7,6 meter
dan berlari dengan kecepatan 60 km per jam untuk mengejar mangsa. Harimau dapat menggunakan telinganya untuk berkomunikasi. Harimau betina menggunakan bintik-bintik putih di belakang telinganya untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya. Bintik-bintik itu berfungsi sebagai tanda bahaya bagi anak-anaknya. Saat harimau betina merasakan bahaya, ia akan meratakan telinganya dan anak-anaknya akan merespons dengan berjongkok dan bersembunyi. Tanda ini juga digunakan untuk menipu predator atau ancaman lain yang mencoba menyerang dari belakang. Harimau betina adalah ibu yang tangguh. Anak harimau lahir dalam kondisi buta dan sangat rentan. Sang induk merawat dan mengajari anak-anaknya berburu hingga mereka cukup mandiri di usia 18 hingga 24 bulan. Selama itu, ibu harimau adalah satu-satunya penyedia makanan bagi mereka. Harimau makan 1 kali dalam seminggu. Bagi harimau, hanya 1 dari 10 perburuan yang berhasil. Seekor rusa besar dapat menyediakan makanan bagi harimau selama 1 minggu. Auman harimau membuat mangsanya terdiam. Meski jarang mengaum, suara harimau dapat terdengar hingga 3 km jauhnya. Auman ini sangat keras, hingga dapat membuat mangsanya terkejut dan tidak bergerak untuk beberapa saat. Vokal harimau sangat luas. Mereka mendengus, menggeram, mengaum, mengerang, dan mendesis. Diperkirakan bahwa setiap vokalisasi digunakan untuk mengkomunikasikan hal yang berbeda. Mereka dalam masalah. Sejak awal abad ke-20, jumlah harimau liar telah menurun sekitar 95%. Dan harimau menghadapi bahaya harian akibat hilangnya habitat dan perburuan liar, yang sebagian besar disebabkan oleh permintaan akan bagian tubuh harimau dan obat-obatan tradisional. Sangat disayangkan, harimau dan bagian-bagian tubuhnya, dari kumis hingga ekornya, sering ditemukan dijual di pasar gelap. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang kuat, bagian-bagian tubuh harimau telah dicari karena konon memiliki banyak khasiat obat selama ratusan tahun. Dan kulit harimau dianggap sebagai simbol status dalam banyak budaya. Jumlah harimau yang dirawat manusia lebih banyak daripada yang tersisa di alam liar. Ada ribuan harimau yang dipelihara oleh manusia di seluruh dunia. Meskipun beberapa merupakan bagian dari program konservasi yang sah, sebagian besar dimiliki secara pribadi atau dipelihara sebagai bentuk hiburan atau untuk keuntungan. Lebih dari 5.000 harimau diyakini dimiliki secara pribadi di Amerika Serikat saja, dengan 8.900 lainnya dipelihara di peternakan harimau di seluruh Asia. Itulah tadi beberapa cerita tentang harimau. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga bermanfaat bagi harimau di seluruh dunia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.